Ya, kita akan menambah materi sedikit tentang pengambilan keputusan atau decision making ya. Bahwa bisa digambarkan kegiatan manusia dibagi dua klasifikasi umum yang menyangkut pengambilan keputusan dan yang menyangkut pelaksanaan dari keputusan. Jadi dibedakan, bisa terjadi pengambilan keputusannya sudah benar, tapi pelaksanaan pengambilan hasil dari pengambilan keputusan itu yang tidak benar. Ini harus dibedakan ya. Nah, proses pengambilan keputusan itu ada dua, yaitu intuitif dan analisis. Kita gambarkan misalnya ini manusia, kemudian ada interaksi lingkungan dan permasalahannya. Kemudian di sini ada proses pengambilan keputusan. Nah, di situ akan ada dua, yaitu yang sifatnya intuitif dan yang sifatnya analitis ya. Apa bedanya? Kalau ini alasan pengambilan keputusan, alasannya tidak jelas ya. Alasannya tidak jelas. Sedangkan analitis, pengambilan keputusan alasannya jelas dan ada dasarnya. Nah, inilah yang kita pelajari adalah pengambilan keputusan yang analitis ya. Dasarnya ya. Nah, untuk itu ada penggambaran pengambilan keputusan secara intuitif. Ini bisa digambarkan sebagai berikut ya. Saya tunjukkan aja di sini ya. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan intuitif itu mempunyai reaksi. Jadi kita melihat dari sebelah kanan dulu, lingkungan itu keadaannya apa? Tidak pasti, kompleks, dinamik, persaingan dan terbatas. Ini menyebabkan reaksi bingung dan cemas. Nah, untuk itu ada tiga alternatif, kan adanya kecerdasan, persepsi dan falsafah yang bisa menunjukkan pilihan informasi maupun preferensi, sehingga reaksinya adalah manusia berpikir ya. Nah, untuk itu yang sifatnya intuisi atau perasaan ini memang logika tidak dapat diperiksa, sehingga kalau sudah ngambil keputusan bisa rasa tidak enak ya. Nah, untuk itu setelah keputusan diambil kan akan bertindak. Maka kalau hasil tindakannya baik dipuji, kalau hasil tindakannya jelek dicela. Gampangnya kalau di stadion, kalau pemain nyerang tengah nembak bisa gol akan dipuji ya, gol. Tapi kalau meleset, dicela ya. Sehingga hasilnya bisa senang karena dipuji, bisa sedih karena dicela. Nah, dari segi analitis, maka masyarakat dan lingkungan itu ada dua,
fakta opini yang relevan positif, dan informasi opini tradisi yang tidak relevan, ya. Nah, ini menyebabkan adanya masalah yang harus dianalisis masalah tersebut berdasarkan spesifikasi, restriksi, kriteria, dan sebagainya, ya. Untuk itu harus dibuat apa yang disebut rumusan masalah. Kenapa? Karena rumusan masalah itu membatasi apa yang dibahas, ya. Dari rumusan masalah itu kita baru bisa mencari solusi alternatif. Nah, dari solusi alternatif baru diambil keputusan. Inilah yang dimaksud dengan analitis. Nah, pada dasarnya selain yang kemarin elemen keputusan, ini juga langkah-langkah pengambilan keputusan secara analitis yang kita gunakan dalam praktek persoalan, ya, menyelesaikan soal. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.